Huzur, sebagaimana yang kita saksikan pada masa ini, rokok, minuman keras, narkoba sudah umum dikonsumsi oleh orang-orang. Terkadang para pemuda kita ikut-ikutan terlibat di dalamnya setelah melihat-lihat kawannya. Bagaimana cara kita menjauhkan para pemuda kita dari semua benda ini? Dan jika sudah diketahui ada seseorang yang menggunakannya, bagaimana cara kita mengatasinya? Sejauh berkenaan dengan rokok di Pakistan biasa digunakan, tidak hanya di sini saja, di kampung-kampung bahkan digunakan hookah yang lebih besar. Sejauh penggunaan rokok, tembakau atau hookah merupakan sesuatu yang biasa, Hadrat Masih Maud salam tidak menyukainya, namun tidak juga mengharamkannya. Namun jika ke dalam rokok tersebut dimasukkan serbuk narkoba misalnya, yang lebih membuat seseorang menjadi kecanduan, itu terlarang. Dan karena di sini lingkungannya terbuka, dan mereka berpandangan bahwa jika kita melakukannya dalam lingkungan yang bebas, terbuka, akan mengurangi tersebarnya keburukan. Untuk itu katanya biarkan saja. Sehingga di beberapa tempat di perempatan Holland, di Amsterdam, biasa ditemukan para remaja yang tengah mabuk, bahkan orang tua juga. Dan setelah melihatnya kadang orang pun jadi ikut-ikutan. Di beberapa sekolah tertentu juga, terkadang berpengaruh pada siswanya. Ini merupakan tugas keluarga untuk mentarbiyatinya sejak dini. Dan pernah saya sampaikan hal ini, sampaikan kepada anak-anak bahwa kita harus terhindar dari pergaulan buruk. Jika ayah merokok, anaknya bisa saja berpikir bahwa jika ayah merokok, tidak mengapa jika aku memasukkan sedikit serbuk narkoba ke rokok. Hidup di negeri-negeri ini perlu ekstra hati-hati, jadi perlu dilakukan tarbiyat dari sejak dini, sejak anak-anak. Berikanlah tarbiyat dari sejak dini, sampaikan kepada anak-anak apa saja kerugian yang akan didapatkan dari itu, juga menimbulkan banyak keburukan, apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras. Allah Ta'ala pun telah menyebutkan dalam Al-Quran, sisi negatifnya sangat banyak. Adapun sebelum arak dilarang pada zaman Rasulullah, setelah mabuk ada beberapa orang yang mengucapkan hal yang tidak sesuai di hadapan Rasulullah. Setelah itu Allah Ta'ala melarang penggunaan minuman keras, karena dalam keadaan mabuk, seseorang kehilangan akal sehat, sehingga bersikap tidak baik di hadapan Rasulullah. Dalam keadaan mabuk, seseorang tidak akan dapat melakukan ibadah dengan baik, tidak juga dapat memenuhi hak orang lain. Dan kadang ketika tidak punya uang, ia akan nekat untuk mencuri uang yang ada di rumahnya, milik ibunya, milik ayahnya, milik saudaranya, untuk bisa mabuk. Tarbiyat ini perlu dilakukan dari sejak dini. Kita harus terhindar dari keburukan ini, dan tidak hanya harus menghindari pergaulan buruk, bahkan harus berusaha untuk memperbaiki mereka. Di beberapa tempat di barat, mereka sudah mulai menyadari. Di sini pun setelah lockdown dibuka, lalu diizinkan lagi untuk bermabuk-mabukan di pub, mereka membatasi penggunaannya, atau menganjurkan minuman arak tertentu karena katanya tidak terlalu memabukkan. Jadi mereka pun sudah mulai menyadari dampaknya, dan dibuat peraturan untuk tidak mengkonsumsinya jika akan menyetir kendaraan. Jadi perlu diberikan tarbiyat ini dari sejak kecil, sejak anak-anak. Dengan begitu akan baik.